Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Syaputra dengan NIM 1101940022 dari kelas TT 4409. Karena pada video tugas Python 12 ada kesalahan, maka saya buat baru. Mengapa? Karena pada saat saya mau mempresentasikan dari halaman Jupyter Notebook itu, yang saya presentasikan hanya menggunakan PyCharm, yang dimana seperti kita tahu saat menggunakan Jupyter Notebook itu codingan dari program saya buat itu di Jupyter Notebook, tetapi ketika saya menjelaskan itu tidak tersampaikan karena ketika saya share hanya di PyCharm aja. Masuk ke pekerjaannya, yang dimana kita harus memastikan kita telah mendownload beberapa package dari Python itu. Yang pertama ada Matplotlib. Sudah dapat kita install di sini. Jadi ini sudah diinstal. Yang kedua ada Pandas. Dan yang terakhir adalah Matplotlib. Nah, ini sudah sini. Langsung kita dapat klik terminal untuk masuk ke halaman Jupyter Notebook. Ketika masuk, kita dapat mengetikkannya di sini dengan tulisan Jupyter spasi Notebook. Lalu kita dapat menggunakan file ini untuk dapat terhubung ke browser. Lalu kita pilih di mana browser yang ingin kita gunakan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan. Saya menggunakan Google Chrome. Share. Berikut adalah tampilan pengerjaan tugas saya di halaman Jupyter Notebook. Ini kita dapat membuatnya di sini. Lalu akan masuk ke tampilan di sini. Kita dapat mengubahnya. Tugas Python 12 karena ada kesalahan kemarin, makanya kita gunakan fix. Langsung masuk ke codingannya. Yang pertama kita menggunakan beberapa modul, yaitu menggunakan NumPy, ASNP, import Matplotlib, import SPLC, import Pandas, ASPD. Bisa kita lihat untuk memanggil data tersebut kita menggunakan Pandas dengan simpanan variabel data sama dengan pd pandas.read_csv. Dalam kurung ini adalah dataset yang sudah diberikan dengan diberi nama denge_daily_en.csv. Jadi data ini berupa csv data. Bisa kita lihat, beginilah bentuk dari data tersebut. Ada beberapa kolom, bisa kita lihat bahwa terdiri dari 79.257 baris dan 30 kolom.
Jadi secara singkat bahwasannya data ini dengan menggunakan PyCharm dapat kita gunakan, dapat kita analisis dengan mudah. Langsung ke soal yang pertama, di mana kita disuruh untuk menentukan jumlah kasus tiap negara. Kita untuk menghitung data tersebut menggunakan variabel value counts dengan MOI underscore country naming. Didapatkan sebanyak 30 kota, 1, 2, 3, beberapa kota di kota Cina, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak Kaohsiung itu ada 46.000, hingga kota Liancheng itu, jumlah kasus ada jumlah kasus ternyata Coexisting sebanyak 60, hingga Liancheng County itu sebanyak 2 kasus. Hal ini menunjukkan bahwasannya jumlah kasus dari kota Kaohsiung itu banyak sekali. Ada sekitar 46.000, dan yang kedua ada Tainan City sebanyak 26.000 dan Pingtung County sebanyak 21.000. Dengan menggunakan variabel data, didapatkan data seperti ini. Lalu kita dapat menggunakan untuk membentuk grafik X dan Y dari sebuah box plot. Terus ini dari Kaohsiung City, Tainan City, Pingtung County, Taipei City, New Taipei City, Taichung City, hingga ke kota yang terakhir yaitu Liancheng County. Coba kita membentuk box plot dari codingan ini, di mana kita akan menambahkan jumlah negaranya bahwa kita memulai bentuk dari box plot itu dengan menggunakan matplotlib yang disingkat PLT, di mana bar H ini menunjukkan kalau bentuk box plotnya itu dari arah kiri ke kanan, sedangkan kalau bar saja tanpa H itu membuat box plot dari bawah X menuju Y ke atas, yang isinya ada negara, jumlah negara, color, dan lebih signifikan analisisnya kita beri warna dari garis dari box plot itu sendiri. Nah, di sini saya memberi nama Y label yaitu dengan nama negara, dan X label adalah jumlah kasus, dan titel dari box plot ini adalah kasus setiap negara. Lalu kita dapat menjalankannya dengan plt.show. Coba kita running. Nah, bisa kita lihat beginilah bentuk dari box plotnya, di mana kasus terbanyak itu memang betul terjadi di kota Kaohsiung City, dan yang kedua adalah Tainan City. Masuk ke pengerjaan yang kedua, di mana adalah kita disuruh menentukan juga kasus setiap bulannya dengan menggunakan variable date notification
man.valuecon. Di sini kita menghitung di bulan mana sajakah yang banyak terjadi kasus. So, kita lihat bahwasannya bulan yang terdapat banyak kasus yaitu terjadi pada bulan 9 sebanyak 20.585. Yang kedua adalah bulan 10 sebanyak 19.758 dan bulan 11 yaitu sebesar 547 dan bulan ketiga menunjukkan bahwa bulan itulah yang paling sedikit terjadi kasus. Kita jalankan dengan variabel .notification sama dengan time.notification. Ini lalu kita dapat menulisnya di sini bulan, kita urutkan dari bulan mana saja yang sering terjadi hingga bulan yang sedikit terjadi. Kita coba menggunakan plot dari bar itu. Ini mana bentuk plotnya itu berbentuk dari X ke Y, dari atas ke bawah. Jumlah bulan, jumlah periode, jumlah bulan, dan colornya kita beri warna orange. Y label untuk menunjukkan dari bulan, X label ada jumlah kasusnya, titelnya adalah kasus setiap bulan. plt.show. Coba kita running. Nah, beginilah bentuk dari boxplot kasus setiap bulannya dari setiap bulan. Dan sebanyak 20 ribuan kasus itu terjadi pada bulan 9 dan sedikit kasus itu 68 terjadi pada bulan ketiga atau bulan Maret. Dan diberi color orang bagaimana kita beri warna blue. Begini bentuknya warnanya. Selanjutnya masuk ke pekerjaan yang ketiga, di mana di sini di soal kita diberikan untuk menunjukkan setiap kasus setiap tahunnya, banyak kasus setiap tahun dengan menggunakan variable .data.dt.ir.valuecons. Itu kita running, kita dapatkan hasil bahwa kasus setiap tahun yang paling banyak terjadi itu pada 2015 sebanyak 43.710 kasus. Diikuti tahun 2014 sebanyak 15.708 dan 2002 sebanyak 5.374 kasus. Dan yang paling sedikit terjadi kasus itu pada tahun 2019 sebanyak 74 kasus. Lalu kita tulis dari mulai di sini di variabel tahun itu sebanyak kita urutkan dari 2005 hingga 2019. Untuk menunjukkan boxplotnya sama saja di codingan tersebut, hanya kita menggunakan variabel tahun, variabel jumlah tahun. Kita lihat di mana label di sini untuk menunjukkan tahun, X label adalah jumlah kasus, dan titel dari boxplot ini adalah kasus setiap tahunnya. Coba kita running. Nah, ini dia bentuk dari boxplotnya. So, kita lihat bahwa memang betul 2015 itu terjadi banyak sekali kasus, sekitar 40.000 kasus, dan yang paling sedikit terjadi pada tahun 2019. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila kurang dalam penyampaian ataupun salah dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.